Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Apriani. Berikut dengan rekan saya Anissa Kamila Salsabila. Anissa. Iya. Jadi Bapak kedatangan kami adalah mahasiswa dari STEM Bandung Business School. Kedatangan kami ke sini ada pun maksud tujuannya itu kami ingin mewawancarai Bapak mengenai bidang usaha atau usaha yang sedang Bapak jalani. Dengan maksud tujuan yaitu untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah kami. Apakah Bapak mengizinkan? Alhamdulillah mengizinkan. Alhamdulillah. Mari kita mulai. Boleh. Bismillah dulu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jangan tegang. Baik Pak, kita mulai dari yang dasar dulu aja ya. Boleh. Nggak perkenalkan dulu saya? Iya, saya mau tanya dulu. Tolong perkenalkan diri Bapak dulu sebelumnya. Boleh. Di Apriani sama Anissa. Salam kenal. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad Syahrul Fadil. Boleh panggil saya Syahrul, Bang Syahrul atau Pak Syahrul juga boleh. Di Indonesia saya dikenal sebagai Bang Syahrul. Alhamdulillah pengalaman itu saya datang 80% dari lapangan dan 20% memang dari buku. Nah, gimana caranya yang 20% itu jadi 100%? Salah satunya adalah dengan praktek. Dan hari ini saya profesi berbagai macam profesi. Nah, salah satunya saya juga pengusaha, pembisnis, dan saya juga seharusnya harus jadi dosen. Gitu. Tapi karena emang banyak orang yang membutuhkan tentang situasi itu, nah Anda saya dianugerahkan sebagai pengusaha dan pembisnis untuk bisa membantu banyak orang. Kayak gitu. Ada yang ditanyakan dulu sebagai profil saya? Ya, Pak langsung ini ya Pak, kan karena Bapak seorang pembisnis. Nah, saya pengen tanya dulu nih, nama usahanya apa yang Bapak rintis itu? Rintis sih berbagai macam. Satu dari bidang jasa, yang kedua dari bidang produksi, termasuk juga konvensional juga ada. Konvensional Gitu. ada. Nah, satu nih kalau misalkan di bidang jasa, salah satunya saya juga trainer desainer. Jadi saya memangkas semua kegiatan-kegiatan kemahasiswaan itu dalam satu aplikasi. Namanya adalah aplikasi PowerPoint. Kalian tahu nggak? Aplikasi PowerPoint itu sering digunakan oleh mahasiswa. Iya. Betul. Salah satunya saya bisa certified dari slide designer. Jadi melukis slide dengan hati melalui PowerPoint. Tahu nggak kalian pernah melihat orang yang buat desain baju, banner, atau desain-desain yang pokoknya desain grafis itu ada pakai CorelDRAW, Photoshop, dan Canva dan lain-lain. Iya. Tapi saya cukup satu aplikasi, namanya satu aplikasi PowerPoint. Oke, PowerPoint. Dan saya juga membuka training yang seperti itu. Saya certified di Jakarta bersama Coach Andi. Nah, beliau orangnya humble, soleh banget. Jadi kalau misalkan dia transfer ilmu, boleh transferkan ke yang lain. Dan saya pun insya Allah bisa mentransferkan ke teman-teman. Salah satu di bidang usaha itu. Yang kedua, saya juga pelatihan training motivator. Saya juga tergolong dalam 1 juta motivator muda Indonesia. Plus saya juga ya certified Public Speaking Academy Jakarta bersama Coach Ongkyo Janto. Jadi saya juga suka membuka public speaking. Kalau lihat di Instagram saya suka ngisi keliling Indonesia. Alhamdulillah. Jalan-jalan keliling dibayar enak kan? Keren. Tapi satu syaratnya belajar. Jadi yang Bapak tekankan tuh sebagai kita nih teman-teman mahasiswa belajar, jangan malas untuk belajar. Belajar itu bukan ngampus aja, Banyak. tapi full 100% 24 jam itu kita belajar. Dan kebanyakan orang kan belajar itu sekolah, ngerjain tugas, itu belajar namanya. Padahal ketika kita diam di samping jalan melihat orang itu, oh kok kenapa ya banyak orang yang hari ini lalu lalang di jalan gitu kan. Terus selalu juga lihat tukang angkot gitu kan, kok kenapa hidupnya seperti itu. Lihat juga ada orang yang pakai mobil mewah gitu kan, nyamping kan, ada lewat pakai mobil mewah, kok kenapa bisa seperti itu. Nah, itu harus jadi pembelajaran. Padahal waktunya sama 24 jam tapi hidupnya berbeda. Harus jadi pelajaran itu. Nah, itu mungkin usaha dari jasa juga, termasuk juga nanti ada jasa network marketing juga saya. Plus saya juga punya konvensional. Konvensional saya ada kafe. Nah, di kafe
Nah boleh ditulis saya punya cafe juga plus Glosir. Cafe ini udah merintis saya beberapa waktu yang lalu dan sekarang mau merintis ke cabang selanjutnya. Bercabang. Gitu. Alhamdulillah. Nah untuk kafe ini Pak, kalau tahu di mana ya? Apa sih lokasinya dan kafenya itu seperti apa gitu konsepnya? Boleh. Nah cafe ini saya salah satu latar belakang buat cafe itu kenapa gitu? Satu, orang anak muda kan sering nongkrong nih. Iya. Kan? Nah kalau misalkan orang-orang nongkrong kan pengennya di mana? Di Kafe. kafe. Biar lebih keren dong kan? Iya. Lebih keren kan di kafe padahal cuman pesan minuman satu kan? Iya. Gak jadi masalah. Moral yang saya terapkan adalah di sana kita itu anak muda itu memang harus jangan sampai ketinggalan jalan memang. Dan kita juga harus memberikan nilai-nilai tertentu di kafe itu. Dan saya selalu dalam kafe itu setel audio murotal. Wah, Masya Allah. Karena memang saya punya tujuan yang berbeda dengan orang lain. Dan saya juga memang mengkaca seperti abnormal, terus mengkaca juga dari mulai mall-mall yang lain gitu kan. Dan mereka itu laris manis. Tapi toh kenapa yang datang itu berpasangan, bahkan ada yang selfie-selfie, pelukan dan lain-lain. Nah itu akan menjadikan salah satu PR buat saya juga. Dan semoga aja dengan kafe ini yang saya buat dan menuju cabang kedua dan ketiga, mohon doanya dari teman-teman semua, ini akan menjadikan salah satu wasilah bagi kita semua untuk anak mudanya itu punya moral yang bagus dan berprestasi. Amin. Dan di sana juga di kafe nih deh, saya pengen tugas-tugas yang ada di kuliah itu mereka tuh bisa apa? Menyelesaikannya juga gitu di sana. Sharing di situ. Kita sharing di sana, gitu kan. Jadi harganya terjangkau, tempatnya memadai, kayak Ya. gitu. Nah, itu salah satu memang kafe juga ada di sana, tempatnya di Sukabumi. Oh, di Sukabumi. Karena saya orang Sukabumi. Oh, Sukabumi. Teman-teman saya orang Sukabumi, memang saya kerjaannya keliling-keliling. Dan kebetulan saya sekarang ada tugas beberapa waktu di sini, khususnya di Bandung gitu. Jadi saya juga memang diberi kepercayaan sama perusahaan ini, namanya perusahaan PT BES gitu, untuk ya training orang, termasuk juga untuk memberikan masukan, informasi dan lain-lain. Plus anggota kami banyak di sini, kayak gitu. Dan salah satunya teman kita ada Azhar, itu salah satu partner yang sangat luar biasa. Dia adalah pemuda yang sangat luar biasa yang akan membawa pemuda ini setelah lulus akan kemana. Amin. Pak boleh nanya kalau untuk kafe ini berdirinya kapan ya? Nah, kafe ini berdirinya pas waktu COVID. Oh, Berarti Februari. Februari. Sebelumnya ada sekitar November Desember 2019. Oh, akhir tahun kemarin. Jadi udah hampir setahun ya Pak? Hampir setahun. Dan mau buka cabang selanjutnya. Betul. Alhamdulillah baru mau setahun udah punya adik lagi. Orang bingung kan, waktu COVID bangun usaha Iya, kan, iya. repot kan? Iya. Tapi saya punya caranya. Ya itu. Kenapa pas waktu kita COVID itu kita bukan malah mundur gitu, tapi kita malah maju. Di sanalah teman-teman. Kita pas waktu orang lain tutup, kita bangun di sana. Nanti ada caranya. Nah, tips and triknya. Pak kalau boleh tahu untuk waktu awal berdiri hingga sekarang itu jumlah karyawan berapa ya? Jumlah karyawan karena kafe itu memang kita miniaturnya sangat luar biasa. Kita dalam satu cabang itu di angka 4 sampai 5 orang. Kayak gitu untuk satu berdirinya. Nah, untuk yang kedua itu memang kita sesuai dari daerah. Kalau misalkan di daerah kota kita harus lebih banyak memang. Iya. Kata 4 sampai 5 orang. Tapi kalau misalnya untuk daerah kabupaten 3 orang juga cukup gitu. Jadi untuk 1 orang memang untuk kasir, yang 2 orang untuk di dapur, yang 1 orang lagi untuk antar makanan ke Waiter, sebagai waiter gitu. Dan untuk Bapak ini usahanya tuh emang pas sendiri atau Bapak join bersama teman-teman? Saya sendiri. Sendiri? Owner Gitu. sendiri? Owner sendiri. Saya buka sendiri, tapi memang kebanyakan orang-orang yang seperti saya itu adalah mempekerjakan orang pintar. Ya emang enggak. Saya kan, wah kayaknya ini ada peluang bagus nih, sini. Gitu kan. Nah ini menurut gue bagus kan? Wah ya bagus lah. Nah jadi kira karyawan saya. Ya gitu. Makanya sebenarnya kita itu kalau misalkan kita kuliah itu harus punya skill, bukan hanya ke knowledge saja yang diinginkan. Kalau ke knowledge saja diutamakan, nanti pas sampai di lapangan dia down. Iya. Dia wah berbagai macam rintangan akan menghadangnya. Makanya kalian beruntunglah masuk dari kuliah manajemen bisnis ya. Iya. Nah beruntunglah teman-teman semua, karena akan masuk dalam segala segmen dan sektor.
Amin. Nah, Pak, kan jadi Bapak kan tadi udah bilang, sedangkan kafe-kafe zaman sekarang nih ya, memplay itu kan musik-musik tuh kan. Sedangkan Bapak Murotal, apakah kafe ini tuh ingin berbasis Islami atau bagaimana gitu maksudnya, Pak? Boleh. Nah emang gini, ada waktu-waktu tertentu namanya. Satu, pagi memang saya suka pakai lagu-lagunya memang Islami, tapi rada ngebeat gitu. Oh, jadi tetap semangat Tetap gitu. semangat gitu. Nah nanti waktu murotal itu waktu memang pas waktu kita mau azan Maghrib. atau maghrib dan sebelum tutup. Supaya kenapa gitu kan. Nah kita juga suatu manusia gitu. Ada positif negatifnya memang gitu. Ada positif negatifnya. Ketika kita memulai yang seperti itu, satu tekad saya adalah untuk pemuda itu punya moral yang tersimpan ketika dia mampir di kafe itu. Dan yang kedua adalah kita untuk keberkahan itu selalu melimpah. Iya. Jadi saya jarang banget itu setel biar lagu rock atau lagu galau. Biasanya orang itu paling nikmat kalau galau datang ke kafe. Betul gak? Iya, emang. Galau lagunya itu kan lagunya Ku Cuma Punya Hati, lupakanlah ingatanku. Iya, pas banget gitu semuanya, sama gitu kan. feelnya. Dan memang saya juga merasakan yang seperti itu. Karena hobi saya adalah pas waktu punya masalah besar datangnya ke kafe. Kafe ngopi sendiri itu kan, ya Allah itu kan apa yang saya lakukan itu kan sambil ngopi itu kan sambil lagu-lagu galau itu kan, nikmatnya luar biasa. Gitu. Apalagi kalau kafenya kafe remang-remang gitu. Wah, itu udah beda urusan. Nah, di sanalah saya punya hidayah untuk membangun yang seperti itu. Nah, supaya nanti generasi saya selanjutnya itu mempunyai moral yang sesuai dengan apa yang dia inginkan. Bapak kalau boleh tahu nih, untuk modal usahanya kalau boleh tahu berapa? Modal usahanya emang bervariasi. Salah satunya adalah sesuai dengan wilayah, gitu. Karena yang pertama saya lagi merintis, karena emang ini usaha yang kedua gitu, bukan usaha utama, ya kan? Kalau kafe ini, gitu. Usaha yang kedua. Karena emang saya juga hobi jadi usaha, gitu. Nah, itu. Yang pertama memang modalnya nggak terlalu besar, gitu. Cukup di angka 15 sampai 20 juta. Gitu. Kita udah bisa membangun kafe, tapi ingat kita juga harus pintar karena saya belajar di Malaysia itu bersama Coach Rifki tentang lean strategi. Lean strategi itu gimana caranya kita memangkas semua pengeluaran yang nggak penting, gitu. Sebelum saya berdiri usaha saya belajar dulu sama Coach Rifki itu ayah di Malaysia itu di Kuala Lumpur. Saya belajar tentang lean strategi, gimana caranya yang nggak penting itu gak usah dipakai lah gitu. Itu sampai 50% saya memangkas pengeluaran. Itu wow banget, mantap banget itu ilmunya teman-teman. Nah di sana kalau misalkan saya di kota itu jangka 20 jutaan, 20 juta itu udah semua yang dibutuhkan dari kafe itu udah lengkap kayak gitu. Dan memang ya secara pribadi memang masih banyak yang harus saya lengkapi gitu. Tapi untuk awal itu udah cukup. Apalagi kalau misalkan di kabupaten itu di angka 15 juta, 10 juta udah cukup. Tapi ingat saya bukan franchise, saya bangun sendiri. Yang paling enak itu adalah itu, gak ada royalti pada siapapun. Ya. Jadi Berarti saya Bapak sendiri. membangun sendiri, semua bangun sendiri, jadi kayak bukan sewa, bukan? Nah kalau itu tergantung nanti. Kalau misalkan kita mau lihat market kan, ada yang sewa. Kalau misalkan udah bagus nih beli. Oh gitu. Gitu. Untuk ini Bapak membangun apa sewa? Nah kalau untuk sekarang emang kita masih sewa. Oh, jadi Bapak sewa. Tapi untuk barang-barangnya berarti Bapak sendiri? Kalau barang punya sendiri. Oh. Dan Bapak kan Bapak itu kafe kan? Nah, kafe ini Bapak berarti memiliki alat-alat kopi. Nah, yang seperti kita tuh kan alat membuat kopi itu kan mahal ya, dan berbagai macam. Nah, itu Bapak memang sendiri juga atau emang ada relasi gitu? Gimana Pak? Nah untuk membuat kopi itu sendiri, itu kita emang punya barista yang emang udah punya. Gitu. Kalau punya ini mau dikembangkan nggak? Bawah. Oh gitu. Nah itu kan cerdas itu kan? Iya. Gimana Iya. caranya kita modalnya minimal tapi hasilnya maksimal, gitu. Kebanyakan hari ini barista yang ada di kafe itu dia tak tekan ya. Tapi kalau di saya dia happy karena dia bisa mengembangkan apa yang dia mau. Iya. Termasuk juga kalau misalkan ada yang calon pelanggan itu pengen custom minumannya ini, contoh misalkan kopi ini pakai gula ini, pakai susu full creamnya seperti ini, dia
Nah, kasih masukan. Enaknya kalau misalkan begini, nah insya Allah bisa dijalankan. Jadi request gitu ya? Request, ada yang custom tapi memang beda harga. Iya, karena setiap spesial masih berbeda. Gitu. Bapak kalau boleh tahu dari apa ya, kalau setiap usaha biasanya memiliki ciri khas ya. Nah, kalau ciri khas usaha yang sedang Bapak ya seperti kafe ini, apa kira-kira ciri khasnya? Ciri khasnya itu kita ada 3. 3. Satu, memang ciri khas itu dari kopi robusta dari Lampung, kopi robusta Lampung dibuat dalgona. Dibuat dalgona. Yang sekarang lagi up Yang banget. lagi nih, karena gini loh, bisnis konvensional itu kita itu harus tahu tren. Iya. Dan kafe adalah salah satunya untuk menampung tren itu. Jangan sampai kayak gini, contoh, sorry ya, ada produk contoh misalkan, bubble kan, nah contoh Ya. bubble kan. Contoh misalkan bubble Mang Asep, gitu kan, contoh. Kalau misalkan di Bandung kan, bubble Mang Asep, ketika bubble ini habis, mau dibuat apa coba? Habis dia. Iya. Kayak gitu. Makanya di sini saya nama kafenya pun nggak sesuai dengan tren yang hari ini dijalankan. Nah, Namanya adalah Hero Cafe. Hero Cafe. Hero Cafe. Karena kenapa Hero Cafe? Karena dia adalah pahlawan untuk anak muda supaya mendapatkan inspirasi. Wow. Termasuk saya juga di sanalah dapat inspirasinya. Kayak gitu. Nah, yang selanjutnya kita kan memang ada 3 andalannya, dari mulai memang kopi robusta asli itu kan dari dalgona, termasuk juga kita punya bobati itu kan, yang ketiga kita punya cheese, Cheese. keju. Ya cheese-nya itu dibentuk apa? Maksudnya minuman apa hanya dalam dish makanan? Kita dibantu minuman, karena kita semua andalannya adalah minuman. Oh. Kayak gitu. Andalannya memang minuman, karena kalau misalkan makanan itu semuanya kebanyakan bervariasi. Nah, kita langsung ujung tombaknya adalah minuman. Minuman. Karena kafe itu adalah bukan buat kenyang, bukan. Iya. Gitu. Tapi dia itu pengen nangkring ya kan. Iya. Nangkring terus ini dan semuanya bisa dijalankan. Kayak gitu. Nah, berarti Bapak di menunya tuh kan Bapak mengutamakan minuman. Nah, kalau untuk menu makan itu apakah hanya snack, sepinggan gitu? Apa ada makanan berat? Dan makanan berat itu apa? Kontinental atau emang Indonesia banget gitu, Pak? Kita nggak pakai makanan berat. Oh, jadi sepinggan gitu. Nah, paling ini masih proses nih untuk makanan gitu kan. Proses kami makan itu ada yang pertama itu ada cumi crispy. Gitu. Cumi crispy ini memang kita lagi tahap untuk peluncingan. Gitu. Tapi cumi crispy ini ada nggak kira-kira cumi crispy di yang lain? Nah, belum tuh. Belum ada. Kebanyakan chicken wings kayak Nah, gitu. Terus ada kemarin tuh saya udah kepikiran itu mau ikan dijadikan crispy. Keburu sama orang lain. Ada Iya. ikan. Iya, ini ikan baru. Wah, saya kan berpikir gimana caranya ya, yang beda, yang lain, dan sekarang mau ditrenkan gitu. Itu namanya salah satunya adalah cumi crispy. Dia akan menjadi salah satu teman di cafe itu untuk menikmati suasana cafe, begitu. Nah, untuk suasana kafe itu Bapak tuh mengusung outdoor, semi outdoor atau emang semua indoor? Kita dua-duanya, ada indoor, ada outdoor juga. Oh, jadi setengah-setengah gitu. Setengah-setengah, karena kan kita berbasis kafenya itu enggak, orang itu pas waktu datang itu kebanyakan ada yang take away gitu kan. Oh iya. Ada take away, dan memang kalau misalnya kita di samping jalan sih kebanyakan ada orang yang take away gitu. Apalagi kan dalam proses itu Iya. seperti ini. Tidak boleh berkumpul. Nah, berkumpul. Tapi saya punya solusinya, gimana caranya yang take away itu kali banyak. Kayak gitu. Ya, emang ada salah satu di berbasis aplikasi juga teman-teman gitu, di berbasis iklan juga ada, terus juga, tapi di sana kita ada satu kata yang memang membuat orang itu penasaran dan pengen mampir kayak gitu. Kayak punya quotes gitu. Nah, kalau boleh tahu quotesnya itu apa, Pak? Nah, kalau di sana sih quote-nya itu adalah kafe di sini kaki 5 kita masuk, kafe juga kita masuk gitu kan. Termasuk juga kita akan mempersatukan antara orang yang menengah ke bawah dan orang yang menengah ke atas gitu. Nah, di sana itu memang dibilang quote sih bukan quote gitu. Tapi di sana itu adalah ajakan gitu. Jadi ajakan itu adalah di sana itu quote-nya adalah minuman enak serba goceng. Gitu. Oh, jadi emang menu itu goceng gitu, Pak. 5.000. 5.000 tapi sehari bisa sampai banyak banget. Nah. Kayak gitu. Pemasaran, nah trik Bapak tuh pemasaran kan ada yang lebih baik kita murah tapi banyak.
pembelinya banyak peminat daripada kita mahal, untung besar gitu kan Pak, kurang peminatnya. Karena gini, saya itu karena dulu itu pecinta bubble teman-teman. Oh, Bapak emang suka minum. Masih Minum bubble. Kita minum bubble kan. Kalian tahu bubble nggak? Tahu Oh, dong. tahu lah. Masa? Bubble itu teman-teman, saya pencinta bubble pas waktu mahasiswa itu. Tapi saya nggak punya duit gitu buat beli bubble. Iya, mahal. Ada yang harganya itu 15.000, 20.000, bahkan yang gilanya itu di Jakarta ada yang bubble 50.000, cuman 16 oz gitu. Kan Iya. 16 oz 50.000 kan gila. Dimakan cuman gitu-gitu aja Iya. gitu kan. Nah, di sini saya punya inspirasi bahwa saya ingin anak-anak muda siapapun itu yang menengah ke bawah dan menengah ke atas bisa merasakan bubble yang enak gitu. Tapi memang bervariasi, memang Iya. ada yang ada low sama ada high dari harganya juga itu. Memang ada ukurannya, ada ukuran kecil di kami besar gitu, yang 16 oz. Kalau orang lain tuh kalau misalkan kecil itu 14 oz sampai 12 oz, tapi kita 16 oz yang besar gitu. Ada yang jumbo juga itu ukurannya 22 oz gitu. Itu memang dia sellernya luar biasa itu. Daripada yang nanggung, beli yang besar kan. Iya, Nah, yang gede gitu. langsung. Emang ada teknik dari marketingnya juga gitu. Bapak kalau boleh tahu, kalau kendala yang yang berkendala dari bisnis Bapak tuh apa itu? Kendala saya cuma satu, kehabisan barang. Oh. Kebiasaan barang, kebiasaan bahan Pak. Oh, mau nggak kehabisan bahan? Bahan. Gitu. Contoh, Laris, di alhamdulillah. Sukabumi itu kan kotanya sedikit kecil ya. Gitu. Iya. Jadi kalau misalkan saya pakai contoh es aja, es kristal, itu jarang bisa 2 kali pesan. Gitu. Nah makanya saya suka beli kulkas itu kan, yang semuanya freezer semua. Nah freezer, terus freezernya itu juga bisa kita jadikan es gitu. Tapi sudah habis itu, dalam 8 rak itu habis. Jadi pakai es gitu. Karena kan apalagi pas waktu beberapa waktu yang lalu itu musim kemarau, mantap kali. Kayak Emang gitu. enaknya minum yang seger-seger. Ya seperti itulah. Nah, kan Bapak tuh kendala Bapak tuh kan hanya dalam kehabisan bahan. Nah, cara Bapak solusinya nih gimana Pak? Kalau misalnya kehabisan bahan gitu tuh Bapak solusinya? Solusinya saya itu memang memperbanyak esnya juga. Gitu. Jadi saya beli langsung freezernya, saya juga pesan dari orang lain. Gitu. Karena memang kalau misalkan freezer ini kan memakan tempat yang luar biasa gitu kan, lumayan besar kalau freezernya. Plus memakan listrik juga. Iya. Kayak gitu. Makanya di sanalah untuk meminimalisir yang seperti itu. Nah, saya dari freezer box atau freezer standing, plus saya juga dari orang lain pun Supplier. ada suppliernya gitu dari es batunya. Bapak boleh nanya, kalau misalnya omset per hari atau mungkin berapa barang yang bisa terjual itu per hari atau per minggu mungkin? Per hari itu bisa sampai ya 300 cup. 300 Kak. Ya, sekitar 300 cup. Kalau misalkan rame ya apalagi pas waktu bulan puasa atau pas waktu takbiran, itu sampai jam 1 malam misalnya. Masih itu. Dan saya pun ikut turun kan. Turun. Ikut turun kan. Orang lain takbiran, kita juga takbiran sama. Takbiran sambil usaha. Iya, Nah, sambil usaha. kalau tahu jam operasional kafenya tuh Pak, kan tadi sampai jam 1 malam tuh. Nah, kalau jam normalnya itu gimana Pak? Jam normal kita emang jam 9 pagi 9 pagi buka. sampai jam 7 atau setelah isya gitu. Oh, setelah Isya udah tutup. Udah tutup. Oh, Gitu. kenapa Pak? Kalau boleh tahu kenapa setelah Isya itu tutup? Karena Kenapa ya? habis. Oh, jadi emang karena kendalanya karena bahan dan setelah Isya itu emang suka habis gitu. Oh. Tapi kalau misalkan kita kemarin juga 2 kali lipatnya lebih banyak, jam 9 baru tutup gitu. Karena kan memang repot juga kalau misalkan Iya. kita contoh ya kan kita sebagai owner kan memang konvensional ini kita uangnya dari kita bagi-bagi banyak nih, karyawan, bahan ini. Iya. Nah, kita juga kan mereka juga kan manusia gitu kan. Yang dipekerjakan itu bukan robot tapi manusia. Iya. Satu, mereka juga punya ibu dan ayah. Yang kedua, mereka juga kan punya adik atau misalkan punya pekerjaan yang lain gitu kan. Saya tidak memaksa ketika dia bekerja sama saya tidak memaksa kamu mengerjakan bisnis apapun. Yang penting kalau kalian on time di sini. Kayak gitu. Dan karena saya memang basisnya adalah motivator, jadi saya juga suka menginspirasi teman-teman semua. Dan saya pun kalau misalkan dia mau belajar, ayo kita belajar gitu. Karena saya nggak percaya tentang adanya pengkhianatan gitu. Karena orang yang mengkhianat nanti dia akan dikhianati.
Dan ketika saya diajarkan pada satu ilmu kepada orang lain, saya udah punya bius untuk kalau misalkan ada yang heran, untuk punya bius untuk mematikannya juga. Kayak gitu. Karena saya juga belajar dari berbagai coach dan teman-teman yang lain. Salah satunya memang ada saya belajar bersama Tung Desemwaringin, ada Meridiana juga, ada sistem marketing dari Amzaki, terus pokoknya coach-coach yang ada di yang di WWK itu saya juga belajar. Teman juga pokoknya banyak lah coach yang saya udah temui. Dan kalau disebut satu persatu banyak banget. Kayak gitu. Kak, Siapa dulu? Nah, kan Bapak sebagai owner nih, Bapak memiliki banyak karyawan. Nah, cara perhitungan Bapak tuh kan kayak, oh ini gaji karyawan, oh ini untuk listrik. Kan Bapak berdiri sendiri tuh, nggak bagi-bagi sama. Itu bagaimana perhitungannya, Pak? Perhitungannya itu memang simpel banget. Satu, pertama kali saya bangun itu sistem fee. Gitu. Sistem fee. Hari ini dijual berapa nih? Nah, saya bagi berapa persen untuk mereka, berapa persen untukku, berapa persen untuk modal. Kayak gitu. Karena saya punya buku keuangan tersendiri gitu. Jadi cash in cash out-nya tuh kelihatan. Plus saya pakai aplikasi tertentu. Kayak gitu. Mau tahu aplikasinya? Memang aplikasinya berbayar. Gitu. Jadi kita nggak usah pusing bingung gitu untuk Bukuan gitu ya, Pak. Kami pakai aplikasi. Harus lebih cerdas dong kalau Iya. sekarang gitu kan. Nah, kalau untuk perhitungan seperti itu, Bapak memiliki bendahara keuangan, misalnya keuangan khusus ini keuangan, atau emang semuanya Bapak keuangan dari mulai segala perhitungan, listrik, kayak gitu, gaji itu emang Bapak yang handle semua? Enggak. Oh, ada lagi. Karena seorang pemimpin itu gak boleh memegang semua kerjaan orang lain atau memegang kemampuan orang lain itu kalau kita sendiri. Walaupun kita bisa. Gitu. Satu untuk mendidik mereka, yang kedua mereka juga supaya punya ilmu. Iya. Nah, di sana sistemnya emang kita saya pribadi itu bersama kasir yang memang saya percaya. Ya, tapi memang kan saya basicnya itu memang untuk di trainer, jadi saya latih juga itu. Satu, latih dengan emosional saya dengan dia, latih emosional kebutuhan dia apa gitu kan. Jadi saya menanamkan bahwa mindsetnya itu saya adalah penolongnya, kayak gitu. Jadi minim sekali untuk berkhianat pada saya itu. Salah satu kuncinya adalah itu. Nah, di sana nanti ada memang ahlinya dia juga, tapi saya juga harus jeli terhadap apa yang hari ini pemasukan dan pengeluaran. Karena dalam aplikasi itu ketika ada yang masuk, yang buat saya juga kelihatan itu udah masuk. Langsung mentoring Udah ke Bapak. masuk gitu. jadi Ketika bisa kontrol apa ya? ketika si kasir itu ngeluarin duit, ngambil duit, buka meja kasir, itu udah ada masuk di handphone. Oh, Gitu. canggih. Jadi misalkan Canggih banget. contoh misalkan cuma lihat aja doang uang begitu, diklik gitu kan. Iya. Nah, berarti contoh misalkan 10 kali buka gitu kan. 20 kali buka gitu kan. Dibuka gitu kan. Walaupun dia diambil duitnya gitu. Sampai kembalian pun juga ada. Memang itu ada mesinnya lumayan mahal juga. Iya. Ya gitu. Gitu. Pak, kalau untuk kita nih kan mahasiswa, kadang-kadang kita juga ingin punya pendapatan sendiri kan. Nah, ada nggak sih tips untuk misalnya nih calon mahasiswa ingin menjadi pembisnis seperti Bapak, ada nggak tips buat calon pengusaha seperti kita gitu? Ada. Tipsnya cuma satu loh. Seberapa besar kalian mau menjadi pengusaha? Niatnya. Karena usaha apapun yang kalian jalani, kalau misalkan nggak ada niat untuk usaha, mau besar apa juga gagal. Itu aja dulu satu. Karena semua usaha itu bagus, semua bisnis itu bagus. Kalau ditanya, Bang, bisnis yang bagus itu apa sih? Kata Om Bob Sadino kan? Iya. Bisnis yang bagus itu adalah bisnis yang dijalankan, bukan bisnis yang ditanyakan. Kalau misalkan kalian nanya bisnis apapun itu, semua bisnis bagus lah. Bagus semua bisnis itu. Tapi memang ada yang berjangka. Suksesnya ada yang lama, suksesnya ada yang cepat, dan memang seberapa besar keinginan kalian ingin memulai usaha dan bisnis. Dan saya juga punya tips dan trik, ada bisnis yang memang itu lebih cepat gitu. Nanti kalau misalnya itu di luar bicara ini. Begitu. Iya, nah Bapak kalau boleh tahu nih ya, karena Bapak yang kita tuh kan Bapak pengusaha motivator nih gitu. Apa boleh kita tahu nih latar belakang Bapak gitu? Boleh. Latar belakang saya emang dari kampung, Dek. Kenapa saya hari ini bersikeras untuk mengubah hidup saya?
karena emang dulu itu makan itu susah gitu. Kalau misalkan dibilang saya cuman untuk hari ini ya, saya hidup sama orang tua kandung itu sekitar 9 tahun sampai sekarang. Karena saya emang pertama ketika saya lahir sampai 6 tahun terus ditambah lagi 3 tahun SMP saya bersama nenek kesana kemari gembala kambing terus saya ke sawah itu kan panggul apa itu beras hasil panen, terus saya juga pernah nandur ini panen segala rupa itu di sana. Pejuang keras ya Pak. Dan memang pejuang keras ya. Pas waktu SMA saya kuliah manggul di pasar. Berpanggul Di panggul di pasar. Dan yang saya rasakan itu bukan mencari rezeki. Dan saya rasakan itu yang saya ada di benak di hati saya itu, ya Allah, mencari uang itu sangat sulit sekali. Mencari uang itu sangat sulit sekali. Tapi suatu saat nanti ya Allah tunjukkanlah aku di mana apa yang saya dapatkan itu menjadi keberkahan itu melimpah. Kayak gitu. Dan di sana itu saya mencari pelajaran pas waktu SMA itu. Karena SMA itu juga saya selain saya sebagai siswa atau siswa, saya juga sebagai ketua rohis gitu. Jadi ketua rohis itu memang rohani Islam itu saya selalu kaitkan apakah ini tuh benar atau salah itu. Nah di sana saya bangun biasa jam 2 pagi itu kan sampai subuh itu saya harus kuli manggul dulu sebelum ke MA itu. Sekolah itu. Kuli manggul di pasar. Jam 4 pagi saya udah di pasar, jam 5, jam 6, jam setengah 7 saya berangkat sekolah sampai mandi dimanapun lah gitu. Mandi. Setelah sekolah saya biasa kan rohis kan mimpin surat gitu kan. Ini mimpin surat duha, ini itu. Setelah pulang saya ke pasar lagi gitu. Karena emang di pasar juga emang ada bapak saya juga. Kayak gitu. Saya sama bapak saya lalu pulang. Kayak gitu. Kehidupan kami luar biasa. Kayak gitu. Dan akhirnya setelah itu saya memutuskan lah untuk kuliah, dan alhamdulillah saya juga kuliah di Bandung di sini di UIN Bandung. Oh, di UIN dengan jurusan biologi pendidikan. Selesai, tapi saya nggak mau jadi guru karena bukannya saya nggak mau mentransferkan ilmu itu kan, tapi saya memberikan kesempatan kepada orang banyak supaya ketika orang yang ingin melamar jadi guru ada sisa buat saya itu silakan ambil kayak gitu. Karena saya basicnya pengen ke bio entrepreneur gitu. Bio entrepreneur kan luar biasa ini. Mulai dari tanahnya saja itu bisa menghasilkan apapun yang kita inginkan. Salah satunya saya belajar di sini teman-teman. Nah, bio entrepreneur ini ada yang namanya jadi eco farming supaya nanti lebih bagus, lebih banyak tanamannya. Bahkan saya juga nyemprot nyemprot tanah ini sampai tandur sampai panen, insya Allah bisa. Kayak gitu. Tapi sekarang udah dikerjakan sama orang lain. Alhamdulillah. Tetap Bapak yang monitoring ya.